Kalau Medan itu ada jurangnya, ada semen-semen yang pecah-pecah gitu, terekstrim lah gitu. Jadi kalau saya ditelepon, saya pasti berangkat. Teruslah saya berangkat ke sana. Ternyata nyampe di sana jembatannya itu memang udah roboh. Saya buka mantel saya, terus saya melusuri jalan ke arah yang air yang tenang. Sanalah saya mulai berenang. Jadi di waktu saya viral kemarin, kebetulan saya udah sering ke sana. Jadi kalau saya ditelepon, saya pasti berangkat. Yalah, saya persiapkan barang saya telepon ojek, saya berangkat ke Sinuangon. Perjalanan ke sana itu pas sampai Silang 4 tas lanai dulu. Hari hujan. Kami beli mantel di sana. Kami masang mantel waktu itu. Jadi karena jalannya ekstrim, jalannya becek gitu. Kami sampai jatuh 3 kali. Kalau Medan itu ada jurangnya, ada semen-semen yang pecah-pecah gitu, terekstrim lah gitu. Pas di jalan ada yang beritahu bahwa jembatannya itu runtuh. Saya kira jembatannya ini waktu itu masih bisa dilewati dengan jalan kaki. Teruslah saya berangkat ke sana. Ternyata nyampe di sana jembatannya itu memang udah roboh. Tidak bisa dilewati di jalan kaki pun tidak bisa. Jadi pas nyampe di sana udah jam 10:30. Inisiatif saya waktu itu seandainya saya nunggu kawan lama-lama di situ mau nyebrang, pasti nanti saat pulangnya malam kali. Yang menyeberang itu saya sendiri. Jadi datang inisiatif saya untuk turun dari Naval itu. Turunlah saya dari Naval, saya buka mantel saya pindahin ke tas biar tas saya nggak basah gitu. Terus saya melusuri jalan ke arah yang air yang tenang. Sanalah saya mulai berenang, ditungguin sama keluarga pasien di seberangnya. Hai. Ya, perjuangan bidan desa ke kampung halaman. Jadi dengan basah kuyup seharian, saya berangkat ke daerah Sinuangon dan mengobati pasien itu. Ternyata pasiennya itu pasien TB. Gitulah tragedi saya viral ini. Saya pun nggak tahu mau viral segini. Sampai-sampai 1 minggu itu saya nggak mau makan. Karena terkejutnya entah kemana nggak tahu. Bidan Dona viral setelah aksinya menyeberangi sungai yang terputus demi menjangkau pasien. Dulu Bidan Dona hanyalah seorang tenaga kesehatan biasa yang bertugas di daerah pedalaman di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Memberikan pelayanan kesehatan di desa terpencil dengan transportasi terbatas bukanlah hal yang baru baginya. Halo, Assalamualaikum Pak. Oh, yang Bapak yang Pak Eka itu Pak. Ayah Pak, bayinya itu udah sehat Pak? Pak. Ayolah Pak, nanti jam 8 kita berangkat ya Pak ya. Iya Pak, saya siapkan barangnya dulu ya Pak ya. Oh, mama tuh batang kundur dulu teh. Mama siapkan barangnya teh. Pagi ini, Bidan Dona diminta seorang warga untuk mengantarkan bayi berusia 40 hari ke Nagari Batang Kundur.
Bukan kali ini saja, Bidan Dona diminta bantuan untuk mengantarkan bayi ke Batang Kundur. Berbagai persiapan dilakukan bidan desa ini untuk memastikan bayi sampai dengan selamat di tempat tujuan. Ada pasien saya satu yang saya antar kemarin, itu waktu itu ibu ini dioperasi melahirkan di Rumah Sakit Al Ihsan Wisma 4. Jadi kebetulan anak ini sakit infeksi paru, kata dokternya itu. Jadi anak ini udah dirawat di Al Ihsan 5 hari, dirujuk ke Bukit Tinggi. Itulah yang fanatik bapak ini, udah dikasih sama dokter spesialis obatnya, masih nanya dia sama saya, boleh nggak saya makan obat ini. Padahal udah dokter spesialis yang ngasih. Nah gitulah orang ya kalau fanatiknya itu. Bapaknya nelpon, katanya bisa nggak minta tolong mau ngantarin anak saya ke Batang Kundur katanya. Jadilah besok kita berangkat. Jadi anak kami berangkat waktu itu, anaknya saya bungkus dengan plastik biar daya tahan tubuhnya ini tahan gitu, biar hangat terus dia. Jadi saya bungkus pakai plastik, sampai di tengah jalan pun kami berhenti untuk nyusui anaknya gitu. Untuk bisa sampai di nagari Batang Kundur tidaklah mudah. Medan yang harus dilalui adalah hutan belantara. Jalan yang harus ditempuh bukanlah jalan aspal yang mulus. Tapi yang harus dilalui adalah jalan tanah, setapak, mendaki tebing, dan menuruni lurah yang curam. Bidan Dona melewati jalan ini sambil tetap menggendong bayi mungil usia 40 hari yang dilahirkan melalui operasi sesar di rumah sakit. Kesulitan saya membawa bayi umur 46 hari itu karena jalannya ekstrim. Saya harus gendongnya itu harus kuat gitu. Takutnya nanti pas ada lonjakan yang takutnya nanti benturan kepala anak itu. Itu ya yang harus saya jaga gitu. Soalnya sebelumnya anak ini udah pernah dirawat infeksi paru. Takutnya nanti kena udara, itu yang harus dijaga gitu. Benturannya lagi gitu. Jadi bayi ini harus saya pegang sama tangan saya, kalau ada goncangan saya pegang kuat gitu bayi ini, biar nggak terlalu goncangan. Beruntung jembatan penghubung antara Negari Andilan dengan Batang Kundur sudah diperbaiki. Jembatan yang runtuh kembali dibangun sejak Bidan Dona viral berenang menyeberangi sungai ini. Dari jembatan ini, Bidan Dona bersama bayi mungil harus kembali meneruskan perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam. Beberapa kali, bayi mungil yang diberi nama Rea ini diberikan ASI oleh ibunya agar tidak dehidrasi. Kami sampai berhenti sampai 3 kali itu pas di jalan menempuh ke Batang Kundur. Alhamdulillah bayi selama di perjalanan nggak ada nangis, nggak ada rewel. Mungkin karena dia digendong kuat, itu makanya dia nggak nangis. Jadi pas di perjalanan pun mau nyusui, anak ini dibangunin karena nggak mau bangun gitu, karena keasikan mungkin karena panasnya itu dari plastik itu. Perjalanan bayi Rea untuk pulang ke rumahnya kembali dilanjutkan. Beruntung hari ini tidak hujan sehingga perjalanan berjalan lancar.
Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya Bidan Dona bersama bayi Rea sampai di Batang Kundur. Setelah saya menempuh perjalanan 4 jam, kami nyampe di Batang Kundur. Masyarakat di situ pun dengan antusiasnya menyambut kami gitu, karena bawa bayi yang baru pertama kali ke Batang Kundur. Jadi datanglah masyarakat yang banyak itu menyambut bayi ini. Jadi langsung belum turun dari kereta itu udah diambil sama keluarganya gitu bayinya ini. Langsunglah kami ke rumah. Saat itu tuh anak ini saya suruh istirahatkan, jangan dipangku dulu, soalnya anak ini kan udah capek gitu. Jadi pas kami duduk di sana mau istirahat makan, datanglah pasien itu, udah kebiasaannya kayak gitu. Kalau saya ke sana orang tuh mau berobat gitu. Jadi karena saya disuruh bawa obat gitu ke sana, jadi saya mengobati pasien di sana gitu. Kampung kecil ini dihuni sekitar 75 kepala keluarga. Rasa kekeluargaan sangat kental di sini. Tidak hanya mengantar bayi Rea, Bidan Dona juga memberikan pelayanan kesehatan. Secara bergantian, warga membawa Bidan Dona ke rumahnya untuk mengobati anak atau keluarganya yang sakit. Bidan Dona tidak menetapkan tarif untuk jasa dan obat-obatan yang diberikannya. Ini obatnya 3 kali 1 sendok. Makan dulu baru makan obat ya. Udah ya makan obat ya. Nanti makan dulu baru makan obat. Harus banyak minum air putih putihnya hangat sedikit. Alhamdulillah Bidan Dona adalah bidan yang baik. Karena beliau walaupun di jam tengah malam, walaupun jembatan rusak, perjalanan yang jauh, alhamdulillah beliau bisa dipanggil ke sini mau datang ke Batang Kundur ini. Saya sangat berharap di pelosok-pelosok negeri kita dapat menemukan Bidan Dona yang lainnya sehingga dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nagari Batang Kundur termasuk salah satu desa terpencil yang berada di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Warga yang sakit parah di desa ini harus ditandu secara bergotong royong untuk bisa keluar dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di rumah sakit. Untuk bisa sampai ke sini sangat sulit. Karena di samping jauh dari pusat ibu kota, apalagi jalannya sangat sulit untuk dilalui. Memang kalau dari jumlah kilo dari ibu kota, dari ibu kota kecamatan itu sekitar 30 kilo. Tetapi yang paling sulit itu sepanjang 13,6 km. Karena dapat kita bayangkan, untuk menempuh jalan yang 13,6 km itu membutuhkan kalau kita naik ojek, ongkos ojeknya 200.000 sampai 250.000 per kali lewat. Dan berarti kalau PP itu mencapai 400 sampai 500.000. Dan apalagi baru-baru ini kita mungkin sudah mendengar jembatan putus, sehingga warga-warga yang lewat, baik anak sekolah, baik warga yang menjemput kebutuhan harian, itu terpaksa berenang. Mempertaruhkan nyawanya. Apalagi kemarin seorang bidan, mungkin kita semua mengetahui beliau itu mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat dengan menyeberang di sungai yang jembatannya putus itu. Seluruh masyarakat kita di sini sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bu Bidan Dona yang telah begitu rela mempertaruhkan nyawanya demi mencapai kampung kita ini dan melakukan pengobatan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Karena bukan saja kejadiannya di dalam untuk kali ini, bahkan bidan dona inilah yang sangat sering mengunjungi yang datang mengobati masyarakat kita di pedalaman ini. Longsor. Nah, karena beliau setiap kali diminta dan dibutuhkan masyarakat, memang selama ini beliau nggak pernah bisa menolak. Beliau datang ke sini untuk menemui masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan beliau itu saya tahu kita selama ini beliau nggak pernah mematok tarif harga obat yang diberikan, melainkan dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dan kenapa bidan dona yang sering ke sini? Karena selama ini hanya bidan dona lah yang satu-satunya yang tidak mempersoalkan waktu, baik itu hujan, baik itu panas, baik itu siang maupun malam. Apabila beliau itu ditelepon atau dibutuhkan masyarakat, beliau selalu nggak bisa mengelak dan mengiyakan walaupun dalam kondisi darurat sekalipun. Tidak hanya minim transportasi jalan dan kesehatan, daerah ini juga memiliki fasilitas listrik dan pendidikan yang sangat terbatas. Tentu kita berharap kepada pemerintah semoga fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil kayak gini, tentu kita mohon kiranya untuk lebih ditingkatkan, lebih dilengkapi sehingga apabila ada persoalan-persoalan penyakit, misalnya melahirkan atau misalnya ada warga kita yang sakit, tidak harus langsung dibawa berobat keluar. Karena membawa berobat keluar itu sungguh merupakan tantangan yang luar biasa. Itu dengan ditandu, bergotong royong bersama-sama masyarakat. Jadi kalaulah seandainya fasilitas kesehatan di daerah terpencil kayak di kampung kita ini bisa lebih ditingkatkan, mungkin akan sangat menolong dan membantu masyarakat kita di sini. Bidan Dona adalah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kegigihan dan tanggung jawabnya menjalani profesi menjadi teladan bagi sahabat dan kerabatnya. Kinerja Bidan Dona selama kami sama dinas sangat baik, Bu, dan ke lapangan Ibu Dona ini kalau untuk kegiatan ke lapangan, Ibu Dona ini mau apalagi ke daerah-daerah terpencil, dan kelebihan Ibu Dona ini dia pandai berenang. Jadi seandainya untuk daerah terpencil dia sering untuk kunjungan ke daerah terpencil, kapan saja pun dia mau dipanggil oleh masyarakat, Bu. Kalau kenal udah lama, Bu, semenjak bekerja di puskesmas, semenjak belum pun dulu jadi perawat, saya kan, Bu, seorang perawat, sudah kenal sama Bidan Dona. Dia bisa pakai motor besar, naik mobil pun bisa, berenang pun bisa. Yang mungkin sebagian bidan yang lain nggak bisa ya kan, Bu, kalau berenang ini. Dan dia apalagi kalau ke lapangan, dia nomor satu itu, Bu. Dipanggil kemana-mana pun mau. Memiliki 5 orang anak tidak menghalangi Bidan Dona memberikan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Keluarganya sangat mendukung setiap langkah positif yang dilakukannya agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Alhamdulillah sekarang masyarakat di pedalaman sana benar-benar dapat hidayah lah gitu. Jalannya mau dibangun, jembatannya dibangun, karena saya cuma perantara, mungkin disuruh dia perantara, mungkin itu.
Jadi melalui perantara saya mungkin nampak sama pejabat-pejabat yang di atas lah, nampak pun sama Bapak Presiden gitu. Langsung alhamdulillah langsung bantuan Bapak Presidennya turun gitu. Waktu itu kalau tidak salah 26,5 miliar bantuannya. Saya merasa bangga karena saya bukan merasa bangga sama Mama bukan setelah viral aja. Saya merasa bangga sama Mama dari dulu karena Mama ini kalau kerja dia totalitas. Mau keadaan hujan, panas, dia selalu menolong pasien. Kemanapun dipanggil pasien pasti Mama selalu datang. Diusahakan semampu dan sebisa Mama. Karena Mama saya bidan yang tidak mengenal lelah dan juga tidak pernah mematokkan harga kepada pasien. Jadi Mama saya sebagai motivasi bagi saya, karena saya bidan juga, saya ke depannya mungkin bisa seperti Mama. Meski tidak pernah membayangkan mendapatkan penghargaan, Bidan Dona kini menjadi tenaga kesehatan teladan tahun 2025 dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam menjalankan tugas kemanusiaan di daerah terpencil. Kalau prinsip saya sebagai bidannya itu kalau seandainya ada yang minta tolong sama saya tidak bisa nolak gitu. Soalnya kan kalau pasien itu minta tolong sama kita karena dia butuh. Saya tidak pernah menyesal jadi seorang bidan, malahan saya justru bangga. Walaupun saya harus melewati hutan untuk menolong pasien.